Oke, sahabat matematika, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membagi dua buah sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, langkah yang pertama dulu, kita sediakan jangka, penggaris, dan pena. Nah, setelah itu untuk membagi kedua buah sudut ini menjadi dua bagian yang sama besar, bisa menggunakan jangka dan bisa juga menggunakan busur. Nah, saya di sini menggunakan jangka untuk membagi kedua buah sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, langkah yang pertama kita bisa buat segitiga. Di sini saya akan membuat segitiga sembarangan dengan tidak mengetahui berapa ukuran sudutnya. Nah, setelah terbentuk segitiga, kita perhatikan langkah-langkah yang dia maksud di sini. Buatlah busur lingkaran yang berpusat di A sehingga busur tersebut memotong kedua kaki sudut. Sudut titik potong tersebut berturut-turut dan disebut dengan titik B dan C. Nah, langkah selanjutnya di sini kita ambil sebuah busur yang tadi, kita namai ini sudut dulu, ini sudut atau titik sudut A, B, C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buat sebuah ukuran sudut atau sebuah ukuran busur. Kita lukis busur dari titik sudut ini. Nah, setelah kita lukis sebuah sudut busur tersebut, tanpa mengubah ukurannya, kita lukis sudut sehingga kita membentuk atau satu busur lagi sehingga kita bisa mengetahui nanti berapa ukuran sudut atau bagaimana cara membagi kedua sudut tersebut menjadi bagian yang sama besar. Nah, langkah yang pertama kita ambil sebuah busur atau sebuah jangka. Ini kita letakkan pada titik perpotongan antara titik A dengan B. Dimana di sini titik perpotongan antara titik A dengan B ini di sini tanpa mengubah ukuran tadi. Nah, setelah itu kita buat busur di sini. Nah, langkah selanjutnya kita buat busur yang bertitik pada titik potong antara titik B dengan C. Di sini dia. Nah, kita lukis sebuah busur. Nah, sehingga terbentuk sebuah perpotongan antara busur tadi yang telah kita buat, dan ini bisa kita namakan sebagai titik sudut D atau perpotongannya. Nah, langkah selanjutnya untuk membagi kedua sudut tersebut bisa menjadi ukuran yang sama besar. Kita ambil penggaris yang tadi, kita lukis sebuah garis antara perpotongan dari titik D ke titik B, di mana di sini perpotongan dari titik D ke B ini kita lukis sebuah garis di sini. Nah, begitulah untuk lukisan garis dari titik B ke D. Nah, untuk mengetahui apakah besar sudut ini kita namakan saja sebagai sudut alfa, ini kita namakan sebagai sudut beta karena kita sudah membaginya tadi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, apakah titik sudut alfa sama besar dengan sudut beta, maka kita bisa mengukurnya dengan menggunakan jangka. Nah, caranya yang pertama, dari titik perpotongan antara titik A kita letakkan di sini atau titik perpotongan, kemudian titik perpotongan antara titik B dengan D. Nah, setelah itu kita telah mengetahui antara besar titik perpotongan antara titik A dengan B seperti ini. Tanpa mengubah ukurannya, kita ukur titik C dengan B atau B dengan C. Dan jika titik tersebut sama, maka pembagian sudut menjadi kedua bagian itu adalah sama besar. Nah, langsung saja kita ukur antara titik B dengan C. Nah, ternyata pengukuran sudut antara titik B dengan C
sama besar dengan pengukuran sudut titik A dengan B. Nah, jadi begitulah cara untuk menggambar atau membagi dua buah sudut menjadi bagian yang sama besar.